Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits pada edisi Dunia Kripto hari ini, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Rekan trader semuanya, setelah satu minggu saya membawakan analisa yang sangat luar biasa. Pada minggu kemarin, edisi kemarin, saya berbicara tentang bagaimana Bitcoin dengan non-farm payroll. Seperti yang telah saya bilang bahwa apabila dia naik mencapai 200, kemungkinan besar itu akan membuat pergerakan dolar semakin menguat dan menjadi bahan pertimbangan terhadap arah pergerakan Bitcoin, dan Bitcoin itu bisa mengalami pelemahan. Dan apa yang terjadi rekan trader, seperti yang telah saya prediksikan, semua terbukti dengan benar. Kita coba lihat langsung di platform rekan trader, nah ini dia. Kalau rekan trader lihat kemarin, apa yang saya prediksikan kemarin, ya saya bilang bahwa hati-hati terhadap non-farm payroll yang akan terjadi. Saya sempat bilang bahwa apabila nilai dari non-farm payroll itu berada di atas 200K, itu artinya kemungkinan besar penguatan akan terjadi dan kemungkinan besar sikap hawkish akan terjadi. Dan rekan trader, jadilah kenyataan bahwa menjadi kenyataan bahwa non-farm payroll pada minggu kemarin dia keluar sebesar 336, ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa dari data sinilah kita bisa lihat bagaimana pergerakan dari Bitcoin berangsur menjadi melemah. Saya sudah bilang, saya antisipasi minggu kemarin, saya bilang bahwa Bitcoin pada minggu kemarin, saya bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai level tertinggi itu 28.200. Apa yang terjadi? 28.200 rekan trader. Setelah itu, kemungkinan dia akan balik arah. Dan apa yang terjadi rekan trader? Prediksi saya 1000% benar. Rekan trader lihat, setelah non-farm payroll dikeluarkan, ya. Non-farm payroll dikeluarkan ini hari Senin, hari Rabu, Kamis, Jumat. Nah, sempat terjadi koneksi di sini. Setelah itu rekan trader lihat bagaimana pembalikan arah terjadi pada Bitcoin. Nah, ini dia. Seperti yang saya prediksikan benar. Nah, dan untuk minggu ini, untuk judul tema kali ini, saya akan berbicara tentang FOMC dan nilai inflasi yang akan terjadi, bagaimana pergerakan Bitcoin menyikapi hal tersebut. Bagaimana pergerakan Bitcoin menyikapi rapat FOMC yang akan dilakukan nanti malam, dini hari, dan besok data inflasi yang akan dikeluarkan. Ini topik yang sangat menarik dan sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita lihat rekan trader, setelah data yang dikeluarkan oleh non-farm payroll kemarin, ya, setelah data yang dikeluarkan non-farm payroll kemarin, dia membuat kekuatan dolar semakin menguat dan membuat Bitcoin turun. Bagaimanakah? Apakah yang akan terjadi setelah FOMC hari ini? Nah, untuk data FOMC hari ini dia punya hubungan keterikatan yang sangat luar biasa dengan Bitcoin, rekan trader. Kenapa? Kenapa saya bilang seperti kayak gitu? Karena gini rekan trader, dia ada hubungan keterikatan yang sangat luar biasa karena kalau kita tahu bahwa risla FOMC akan dikeluarkan hari ini. Ya rekan trader, risla FOMC akan dikeluarkan hari ini dan besok akan ada data inflasi Amerika. Yang menjadi pernyataan adalah kalau saya melihat informasi yang terjadi di sini, kita bisa lihat bahwa inflasi produsen Amerika yang menjadi landasan untuk FOMC dan data inflasi besok adalah bagaimana inflasi produsen Amerika. Investor akan memperkirakan bahwa IHP bulanan akan tumbuh sebesar 0,4% jika dibandingkan 0,7%. Itu yang pertama. Yang kedua, rislah dari FOMC ini akan memberikan penguatan terhadap nilai tingkat suku bunga yang akan dikeluarkan. Ini harap diperhatikan. Kenapa? Karena dari nilai tingkat suku bunga yang dikeluarkan, kita akan bisa melihat arah pergerakan dolar ke depan seperti kayak gimana, dan dari situ kita bisa membuat korelasi dengan pergerakan Bitcoin. Ya, kita lihat bahwa kebijakan moneter bulan September diperkirakan, ya,
FOMC ini diperkirakan akan memberikan penjelasan rinci tentang keputusan suku bunga yang lebih stabil. Nah, gini rekan trader. Sebagian ada yang bilang bahwa kemungkinan besar akan suku bunga ini akan dinaikkan lagi ya. Tapi ini masih ada sekali lagi nanti pada bulan November nanti ya rekan trader ya. Tapi banyak yang bilang bahwa banyak yang memprediksikan bahwa suku bunga ini kalau bisa dijeda. Nah, yang menjadi permasalahan kalau suku bunga ini dijeda, ya, artinya dolar akan semakin menurun dan Bitcoin akan semakin menaik. Tapi kalau saya melihat secara teknikal yang terjadi rekan trader, kita bisa lihat secara teknikal di sini bahwa Bitcoin ini dia masih punya peluang yang sangat besar mengalami pelemahan. Oleh karena itu, saya memprediksikan pergerakan Bitcoin ini akan melemah dan saya bisa bilang bahwa Bitcoin ini akan melemah sampai level yang paling terendah. Kalau menurut saya, dia akan sampai di 26.155 rekan trader. Tapi dia harus bisa menembus level 26.871. Sekali lagi saya bilang ya, dia akan sampai turun ke 26.155, tapi dia harus bisa menembus dulu level 26.871 sebagai titik awal apabila dia akan turun lebih rendah lagi. Setelah dia akan menyentuh itu, dia akan mencoba masuk di level 26.000 sebagai nilai psikologi. Kalau dia akan melewati, tujuan dia yang paling terakhir adalah di 26.155. Itu apabila hawkish dinyatakan dan membuat dolar Amerika naik. Tapi apabila nilai yang akan dilakukan dari rapat FOMC menyatakan bahwa tingkat suku bunga ini dijeda. Ya, jadi kalau sampai dijeda artinya kemungkinan besar Bitcoin ini saya memprediksikan bahwa dia akan naik rekan trader. Dia akan naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini. 27.834 untuk minggu depan. Ya. Untuk minggu depan 27.834 untuk minggu depan. Akan tetapi kita juga harus lihat selain data-data tersebut, kita harus lihat juga apa yang akan terjadi nanti pada rekan trader ya, apa yang terjadi nanti pada laporan data inflasi. Nah, kalau kita lihat di sini data inflasi yang diperkirakan itu sebesar 0,3%. Apakah dia bisa seperti kayak gitu? Kita akan lihat rekan trader, karena setelah data yang dikeluarkan hari ini, ya, indeks harga produsen sebagai acuan awal untuk non-farm payroll dan acuan awal terhadap FOMC, dan setelah itu akan ditutup lagi dengan data inflasi yang dikeluarkan. Secara garis besar, kita akan lihat bahwa apa yang diputuskan nanti akan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap arah pergerakan Bitcoin. Apabila memang nanti tendensi hawkish lebih banyak, Bitcoin akan turun. Tapi kalau seumpamanya dovish lebih banyak dipertimbangkan, artinya ada kemungkinan jeda dilakukan dan ada kemungkinan Bitcoin akan tambah naik selama minggu ini sampai di hari Rabu minggu depan. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa arah pergerakan yang terjadi pada Bitcoin saat ini, saya ulang sekali lagi bahwa Bitcoin sekali ini dia akan bergerak, tendensi pelemahan itu sangat kuat, dan apabila pelemahan dia akan sampai ke 26.600 ya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai di 26.155. Tapi apabila nanti dovish atau jeda tingkat suku bunga dilakukan oleh The Fed, artinya kemungkinan besar Bitcoin ini dia akan naik melewati level 27.540 sampai di level yang paling tertinggi di 27.834. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi kita akan lihat apa yang terjadi pada dini hari nanti.
laporan FOMC, dan kita akan memantau terus apa yang terjadi nanti pada esok hari di saat data inflasi dikeluarkan. Data-data tersebut sangat memberikan tekanan terhadap pergerakan Bitcoin selama 1 minggu ini. Oke rekan trader, demikianlah dunia kripto kita hari ini. Dan seperti biasa, selama 1 minggu analisa saya oke, luar biasa. Dan saya berharap analisa yang saya berikan ini oke juga, sehingga bisa menjadi landasan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.